Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi perbandingan trigonometri pada setiap kuadran dan sudut berelasi pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester genap bersama saya Bu Eka Faradewi. Pertama yang kita perlu pelajari 2.3 perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Sudut jumlahnya atau totalnya yaitu 360 derajat dan itu dibagi menjadi 4 kuadran, di mana 0 derajat sampai 90 derajat disebut kuadran 1. Di kuadran 1, semua nilai perbandingan trigonometri bernilai positif, yang artinya sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen, semuanya bernilai positif. Selanjutnya, 90 derajat sampai 180 derajat disebut kuadran 2, di mana nilai sinus dan kosekan bernilai positif. Jadi di kuadran kedua ini, yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Selanjutnya 180 derajat sampai 270 derajat disebut kuadran 3. Di kuadran 3, nilai perbandingan trigonometri yang positif hanya tangen dan kotangen. Selanjutnya 270 derajat sampai 360 derajat, di sini saya tambahkan 360 derajat, itu disebut kuadran 4. Di kuadran 4 yang bernilai positif hanya kosinus dan sekan. Setelah kita memahami setiap tanda positif atau negatif di setiap kuadran, kita juga perlu mengetahui nilai perbandingan trigonometri pada setiap batas-batas kuadran. Di sini sudah disajikan dalam bentuk tabel. Contoh, semisal kita mencari cos 180 derajat. Maka cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Selanjutnya, jika kita mau mencari sinus 270 derajat, sinus 270 derajat sama dengan negatif 1 juga. Setelah kita memahami materi pada poin 2.3, kita lanjutkan ke poin 2.4, yaitu sudut-sudut berelasi. Di sini kita akan belajar trik untuk menemukan rumus dari sudut-sudut berelasi. Trik pertama, menentukan tanda positif atau negatif sesuai dengan kuadran yang tadi kita pelajari. Kemudian, nanti jika kita menggunakan relasi 90 derajat atau 270 derajat, maka fungsinya akan berubah. Sehingga yang awalnya sin nanti berubah menjadi cos berubah menjadi sin, tangen berubah menjadi kotangen. Kemudian, jika kita menggunakan relasi 180 derajat atau 360 derajat, maka fungsinya tetap. Yang artinya sin tetap menjadi sin, cos tetap menjadi cos, tangen tetap menjadi tangen. Selanjutnya adalah sudut negatif. Untuk rumus sudut negatif yaitu jika kita memiliki sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Yang dimaksud sudut negatif ini adalah jika sudut positif itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan kalau sudut negatif itu searah dengan jarum jam. Itu perbedaan dari sudut positif dan sudut negatif.
Selanjutnya kita ke sudut lebih dari 360 derajat. Rumus pertama, sin n kali 360 derajat ditambah alfa itu akan berubah menjadi sin alfa. Yang kedua, cos n 360 derajat ditambah alfa akan menjadi cos alfa. Yang ketiga, tangen n dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Di sini berhubungan jika kita menggunakan relasi 360 derajat, maka fungsinya akan tetap. Maksudnya adalah yang awalnya sin akan tetap jadi sin, cos akan tetap menjadi cos, tangen akan tetap menjadi tangen. Kemudian n ini adalah banyak putaran yang terjadi, sedangkan alfa adalah sisa dari sudut. Nah, agar kita lebih memahami materi ini, maka perhatikan contoh soal berikut ini. Kita mulai dari mencari cos 135 derajat. 135 derajat ini terletak di kuadran 2, karena sudut 135 derajat terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kita dapat menggunakan batas 90 atau 180. Yang pertama kita coba untuk menggunakan yang 90. Maka cos 90 ditambah berapa menjadi 135? Kita tambah 45 derajat. Cos di kuadran 2 bernilai negatif, karena di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinus dan kosekan. Maka kita tulis negatif di sini. Nah, karena kita menggunakan relasi 90 derajat, maka fungsinya berubah. Yang awalnya cos berubah menjadi sin. Kita tulis sin, belakangnya 45 derajat. Jadi bagian belakang yang kita tulis. Negatif sin 45 derajat. Sin 45 derajat dapat kita lihat pada tabel. Sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sehingga diperoleh negatif setengah akar 2. Nah, kita coba sekarang menggunakan relasi sudut 180 derajat. 180 derajat dikurangi berapa menjadi 135 derajat? Di sini kita kurangkan 45 derajat. Kemudian cos tadi di kuadran 2 bernilai negatif. Kemudian karena menggunakan 180 derajat, maka yang awalnya cos akan tetap menjadi cos. Kita ambil bagian di belakang sudut yaitu 45 derajat. Negatif cos 45 derajat dapat kita lihat pada tabel. Yaitu sama dengan setengah akar 2. Sehingga diperoleh negatif setengah akar 2. Jadi, baik kita menggunakan relasi 90 derajat maupun 180 derajat, nilainya akan tetap, yaitu negatif setengah akar 2. Agar lebih mudah, kita menggunakan relasi 180 derajat atau 360 derajat di contoh soal berikutnya. Selanjutnya, cos 225 derajat. 225 derajat terletak pada kuadran 3, karena sudut 225 derajat terletak di antara 180 sampai 270 derajat. Di sini kita menggunakan batas 180 derajat. 180 derajat ditambah berapa? Jadi 225 derajat. Di sini kita tambahkan 45 derajat. Cos di kuadran 3 bernilai negatif, karena di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen dan kotangen. Kita tulis negatif,
cos, kita ambil sudut bagian belakangnya, cos 45 derajat. Di sini tetap menjadi cos karena kita menggunakan relasi 180 derajat. Kita lihat cos 45 derajat, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sehingga diperoleh negatif setengah akar 2. Selanjutnya adalah sin negatif 150 derajat. Ini adalah contoh dari sudut negatif. Kita perhatikan rumus dari sin sudut negatif, yaitu sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa. Sehingga sin negatif 150 derajat akan berubah menjadi negatif sin 150 derajat. derajat terletak pada kuadran 2 karena sudut 150 derajat terletak di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Di sini saya menggunakan batas 180 derajat. 180 derajat dikurangi berapa menjadi 150 derajat? Kita kurangkan 30 derajat. Sehingga diperoleh negatif sin 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sin di kuadran 2 bernilai positif. Sehingga di sini ada positif. Negatif kali positif tetap negatif. Sin, kita tulis bagian belakang 30 derajat. Negatif sin 30 derajat sama dengan, kita lihat sin 30 derajat setengah. Maka diperoleh negatif setengah. Contoh selanjutnya adalah tangan 855 derajat. Di sini adalah sudut lebih dari 360 derajat. Nah, jika kita logika, 855 derajat itu adalah sudut yang berputar sebanyak 2 kali dan akan bersisa 135 derajat. Sehingga N-nya sama dengan 2 dan alfanya sama dengan 135 derajat. Selain itu, kita dapat menggunakan porokapit atau pembagian bersusun. 855 kita bagi 360 derajat karena satu putaran 360 derajat. Yang mendekati 2 720 derajat kurangkan 135 derajat. Jadi nanti N-nya adalah hasil bagi, sisanya adalah alfa. Sehingga diperoleh tangan 2 kali 360 derajat ditambah 135 derajat. Yang kita gunakan adalah sisanya, yaitu tangan 135 derajat. Kemudian 135 derajat terletak pada kuadran 2 karena 135 derajat terletak di antara sudut 90 derajat sampai 180 derajat. Kita menggunakan batas 180 derajat. 180 derajat dikurangi 45 derajat akan menjadi 135 derajat. Tangan di kuadran 2 bernilai negatif. Negatif tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat itu sama dengan 1, sehingga diperoleh negatif tangan 45 derajat sama dengan negatif 1. Kita coba contoh soal berikut. Tentukan nilai dari sinus 270 derajat, cos 135 derajat, tangen 855 derajat, per sin negatif 150 derajat dikali cos 225 derajat. Tadi
sudah kita hitung sebelumnya bahwa cos 135 derajat sama dengan negatif setengah akar 2, tangen 855 derajat sama dengan negatif 1, sin negatif 150 derajat sama dengan negatif setengah, cos 225 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Sedangkan sin 270 derajat dapat kita lihat pada tabel. Sin 270 derajat sama dengan negatif 1. Negatif setengah akar 2 di sini dapat kita coret. Negatif 1 dikali negatif 1, 1 per negatif setengah. Pembagian bersusun dapat kita balik sehingga diperoleh 1 dikali negatif 2 dibagi 1. 1 dikali negatif 2 negatif 2 dibagi 1 negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif 2. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.